Oke, kita kembali lagi. Kita tadi sudah tahu siapa anak usia dini itu ditinjau dari rentang usia, menurut para ahli, dari sisi psikologis, dan menurut Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Sekarang karena kita belajar tentang anak usia dini, kita harus tahu ya teman-teman, anak usia dini itu karakteristiknya seperti apa, karena yang akan kita hadapi itu adalah anak usia dini. Agar kita bisa tahu lebih dalam tentang anak usia dini, bisa memberikan rangsangan yang tepat, bisa mendidik, bisa membimbing, maka kita harus tahu karakter anak usia dini itu seperti apa sih, agar apa? Agar kita bisa memberikan penanganan yang tepat terhadap anak usia dini. Nah, kita akan belajar tentang beberapa karakteristik anak usia dini. Ini saya sudah merangkum beberapa. Yang pertama, anak usia dini itu memiliki rasa ingin tahu. Mungkin teman-teman pernah lihat, ada anak-anak tanya, itu apa, itu apa, itu apa, kok begini, kok begitu. Nah, jadi seperti dia merasa ingin tahu dan banyak menyampaikan rentetan pertanyaan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang dewasa itu, apa sih anak ini berisik misalnya seperti itu, kok tanya melulu. Nah, pada tahap ini sebagai pendidik anak usia dini, hendaknya teman-teman memahami bahwa anak memiliki rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu itu adalah suatu kebutuhan yang harus dijawab. Jadi teman-teman jangan sampai karena sudah paham ya tentang pendidikan anak usia dini, kuliah di PG PAUD malah ada anak-anak yang bertanya malah apa sih, seperti itu. Tidak, jangan sampai seperti itu ya. Jadi teman-teman silahkan meladeni rasa ingin tahu anak, karena ini merupakan bagian dari kebutuhan anak. Memiliki rasa ingin tahu. Kan teman-teman pasti kesebel kan kalau pengen tahu tentang sesuatu tapi tidak dijawab, misalnya bertanya tapi tidak dijawab. Begitu juga dengan anak, jangan sampai anak menjadi kapok untuk bertanya. Nah, ini berarti kita sudah mematikan rasa ingin tahu anak. Yang kedua, anak adalah pribadi yang unik. Kenapa bisa dikatakan anak itu adalah pribadi yang unik? Pada dasarnya antara anak satu dan anak yang lain itu berbeda. Jadi kita harus memperlakukannya juga dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakter anak itu seperti apa. Bahkan ketika kita mengajar, mungkin ada anak yang karakter itu gaya belajarnya itu harus dengan gerak. Ada anak yang mungkin karakter belajarnya itu harus serius mendengarkan, harus digambar di papan tulis. Nah, itu pribadi yang unik. Masing-masing anak berbeda, dan ini menuntut kepekaan kita sebagai seorang pendidik anak usia dini untuk peka dengan keunikan peserta didik kita, agar apa? Agar kita bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi kita sebagai pendidik anak usia dini itu berat ya tugasnya ya, tapi insya Allah berujung pahala. Yang ketiga, gemar berimajinasi dan berfantasi. Teman-teman pernah lihat anak-anak mungkin pegang pisang, nah itu kan bagian dari imajinasi. Membayangkan, memfantasikan, mengimajinasikan pisang itu sebagai telepon, atau misalnya anak-anak ngobrol sendiri. Jadi dia bilang dia punya teman. Nah, kalau mungkin orang yang belum paham tentang pendidikan anak usia dini, anak itu bisa melihat hantu, dia bicara sendiri. Padahal apa? Dia sedang berimajinasi membayangkan bahwa dia sedang bersama temannya. Jadi bukan karena dia bisa melihat hantu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya memiliki sikap egosentris. Perlu digarisbawahi ya, egosentris bukan egois. Jadi ada perbedaan antara egosentris dan egois. Kalau egois itu berarti mementingkan dirinya sendiri, sementara egosentris itu adalah berpusat pada dirinya sendiri. Jadi apa-apa itu adalah berpusat pada dirinya sendiri, keakuannya tinggi. Misal temennya bilang, kemarin aku pergi ke rumah nenek, dia akan membalas karena keakuannya tinggi, dia akan mengatakan, aku juga ke rumah nenekku. Nah, jadi kayak seolah tidak mau kalah, jadi keakuannya tinggi. Yang diceritakan adalah aku, nenekku, ibuku, nah seperti itu, mainanku, nah seperti itu. Itu menandakan bahwa anak memiliki yang namanya sikap egosentris, jadi keakuan, berorientasi pada dirinya sendiri. Selanjutnya memiliki daya konsentrasi yang rendah. Nah, teman-teman misalnya sudah terjun di PAUD, tidak mungkin teman-teman meminta anak-anak
duduk manis, mendengarkan, menatap ke depan. Nah, itu malah justru hal yang bahaya. Jadi kalau ada di lembaga PAUD tapi lembaganya sunyi, senyap, nggak ada teriakan, nggak ada celotehan anak, itu malah sesuatu yang jangan-jangan anak ini terkekang ya. Nah, seperti itu. Jadi konsentrasi anak itu rendah. Jadi bagaimana caranya teman-teman itu menyampaikan materi itu dengan cara yang menyenangkan, agar apa? Agar sampai kepada anak. Karena apa? Karena kita harus sadar bahwa konsentrasi anak itu rendah seperti ini. Makanya kita agar membuat anak tidak bosan itu kan pembelajaran di anak usia ini banyak tepok-tepok, banyak bernyanyi. Nah, sebenarnya itu adalah bagian dari mengembalikan konsentrasi. Misalnya ada anak yang rame sendiri terus gurunya mengatakan tepuk satu atau tepuk semangat, tepuk diam. Nah, itu kan sebenarnya adalah cara seorang guru PAUD untuk memiliki daya konsentrasi agar anak itu konsentrasinya kembali lagi. Nah, jadi bukan tanpa alasan ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa guru anak usia dini itu yang penting bisa nyanyi, bisa tepuk-tepuk. Hello, nyanyi dan tepuk-tepuk itu ada tujuannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjawab ya. Jadi tidak sembarang nyanyi, tidak sembarang tepuk, itu ada tujuannya. Semuanya ada tujuannya, dan itu untuk apa? Untuk kebaikan anak juga, salah satunya untuk konsentrasi anak. Selanjutnya, menghabiskan sebagian besar aktivitas dengan bermain. Mungkin kita sering bingung ya, anak ini kok nggak punya capek ya, kok main terus ya? Karena apa? Karena main itu adalah kebutuhan. Karena main itu adalah kebutuhan, maka di PAUD pembelajarannya kita menggunakan pendekatan melalui bermain seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa alah, ngapain sekolah di PAUD, ngapain di TK, ngapain di KB, orang kerjaannya cuma main-main. Jawab lagi ya teman-teman. Hello, main-main di sini itu punya tujuan. Main-main di sini adalah kebutuhan anak, dan teman-teman akan tahu permainan seperti apa yang akan mengembangkan bahasa anak, mengembangkan kognitif anak, mengembangkan fisik motorik. Nah, semuanya mengembangkan seni. Ya. Semua yang dibutuhkan anak melalui bermain. Jadi anak senang, kita pun juga senang. Karena apa? Karena kita mampu menstimulasi anak. Selanjutnya, belum mampu menggambarkan sesuatu yang abstrak. Ya, jadi makanya kenapa toh di pendidikan anak usia dini itu kalau mengajarkan apel itu baiknya bawa apel atau minimal bawa gambar apel. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena anak itu belum mampu menggambarkan sesuatu yang abstrak. Yang terakhir ini adalah ya suka meniru. Nah, membeo ya, tapi nggak membeo juga sih. Jadi teman-teman pernah melihat bahwa anak-anak itu menirukan ibunya, menirukan gaya ibunya mengajar, misalnya kalau ibunya guru, atau misalnya menirukan cara bu guru mengajar. Itu karena apa? Karena anak suka meniru. Jadi, dan teman-teman harus paham lagi ya terkait dengan meniru, bahwa teman-teman itu bisa menjadi artis buat anak. Jadi teman-teman itu ditiru. Jadi tingkah laku teman-teman itu tutur katanya seperti apa, tingkat keramahannya seperti apa, perilakunya seperti apa, itu diamati oleh anak dan ditiru. Bahkan pernah ada cerita ya, anak di TK, suatu TK ABA gitu kan biasanya pakai kerudung. Nah, kalau guru TK ABA biasanya kerudungnya di sini pakai bros. Sementara kalau anak-anak kan kerudungnya langsungan ya, kerudung langsungan biar mudah gitu. Anak-anak apa? Aku mau seperti bu guru. Kenapa? Meniru. Karena bagi dia saat itu gaya kerudung seperti bu guru, gaya jilbab seperti bu guru adalah gaya yang baik, gaya yang cantik. Nah, jadi dia pengen pakai kerudung padahal masih kebesaran. Nah, itu biasanya orang tua itu menyalahkan anak, misalnya jangan seperti itu, nanti itu loh masih itu untuk orang dewasa gini. Nah, kita harus memberikan pengertiannya pelan-pelan ya terkait dengan meniru. Jadi hati-hati ya teman-teman. Jadi jaga sikap, jaga perilaku sebagai pendidik anak usia dini. Karena apa? Karena kita bisa jadi artis bagi mereka. Kenapa sih anak usia dini itu membutuhkan suatu pendidikan, membutuhkan suatu bimbingan? Nah, kenapa anak usia dini itu harus masuk lembaga PAUD? Nah, ini dia alasannya. Pada dasarnya anak usia dini itu masuk pada yang namanya usia emas.